Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Prancis versus Maroko. Terhenti sudah perjalanan perwakilan Afrika terakhir, yaitu Maroko, di Piala Dunia. Mereka tak berkutik di hadapan unggulan Prancis dengan skor 2-0. Tidak hanya itu, dari segi statistik, mereka harus menunggu sampai menit 83 untuk meregistrasikan shot on target pertama. Kebuntuan Maroko tentu bukan tanpa alasan. Ada faktor internal dan juga ide taktik Deschamps yang membuat mereka teredam. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Didier Deschamps kali ini menggunakan formasi double pivot dengan Manu Kone serta Rabiot. Olise tetap menempati nomor 10, diapit Dembele serta Doué. Mereka menopang Mbappe sebagai nomor 9. Sementara Maroko menggunakan formasi yang sama 4-2-3-1 namun tanpa Saibari di depan. Mazraoui juga diplot sebagai center back menggantikan Riyad. Game plan Maroko di laga ini jelas, yaitu bertahan dan akan menyerang saat transisi. Deschamps sudah menyiapkan taktik untuk menetralkannya. Prancis di laga ini menurunkan Kone di tengah bersama Rabiot sebagai double pivot. Mereka build up awal dengan shape 4-2-4. Ide menggunakan 4 pemain di belakang yang tidak segera naik adalah untuk menangkal counter attack Maroko. Terlihat saat transisi bola ke bertahan, Maroko mencoba menyerang balik. Dan kita lihat umpan progresi ini bisa dinetralkan dengan 4 back yang masih di belakang, serta Rabiot yang segera turun sehingga Maroko kembali balik badan ke arah gawang, netral. Kembali terjadi build up dan bola berhasil direbut Maroko. Namun pertahanan Prancis segera turun dan reshape dengan 4 back dan gelandang. Saat menyerang pun mereka cukup berhati-hati dengan menempatkan banyak pemain di belakang, padahal bola sudah berada di kotak penalti. Ditambah Maroko tampil tanpa Saibari, serangan balik mereka jadi tumpul lantaran tidak ada pemain yang bisa hold atau tahan bola di depan sambil menunggu support rekannya. Dengan banyak pemain berada di belakang, tentu tetap ada kelemahan. Prancis jadi menyerang dengan sedikit pemain. Lihat saja, Mbappe tetap berusaha lakukan dribble meski dikepung 5 pemain. Dembele juga melakukan hal yang sama. Ia memilih lakukan aksi individu untuk shooting sendiri. Apakah cara ini efektif? Tentu tidak terlalu. Namun tetap ada ide taktik di balik aksi individu ini. Seperti yang disebut di awal, menyerang dengan sedikit pemain sehingga mengandalkan kualitas individu penyerang Prancis. Dengan sedikit pemain, tujuannya juga untuk menjaga rest defense di belakang agar tidak terkena counter attack atau minimal menetralkannya. Pertanyaannya lalu bagaimana Prancis membongkar pertahanan Maroko? Selain melalui aksi individu, Prancis di Piala Dunia kali ini adalah tim yang banyak melancarkan serangan balik atau counter attack. Menariknya ada nama Maroko juga di situ. Ini yang jadi alasan Deschamps untuk menetralkannya lebih dulu. Cara yang digunakan pertama kali adalah situasi high pressing. Ketika goal kick, Prancis akan melakukan high press dengan Mbappe dan Dembele di depan. Olise ada di belakangnya. Karena Dembele ke depan, sisi kanan diisi oleh Konde yang naik. Sementara 2 gelandang tetap di tengah dan winger kiri yang siap press fullback saat bola disirkulasikan. Situasi yang sama dan press akan diarahkan ke sisi kiri. Dembele ke tengah dan Konde lebih naik untuk okupansi ruangnya. Di tengah cukup padat untuk mematikan progresi Maroko lewat tengah sehingga press akan aktif ketika bola disirkulasikan ke sayap dan sukses gagalkan build up. High press ini dilakukan untuk mendapatkan turnover atau pindah penguasaan bola. Terlihat Prancis melakukannya di banyak area termasuk di depan. Dari turnover tersebut itulah diubah jadi serangan balik seperti ini. Namun sayang, Doué yang berhasil rebut bola dari Buadi memilih melakukan shot yang terlalu ke tengah, padahal ada Mbappe yang meminta melebar.
Dari situasi ini pula, Prancis mendapatkan peluang emas pertamanya melalui titik putih. Diawali dari clearance sepak pojok, 3 pemain Prancis langsung mengepung penerima bola. Kontrolnya kurang sempurna sehingga bisa dicolong Doué yang diteruskan oleh Olise. Jika kita perhatikan, Mbappe kerap melebar untuk memecah marking, dan dari area luar ini akan penetrasi lewat aksi driblingnya. Namun ia dilanggar sehingga terjadi penalti. Namun kesempatan emas dari titik 12 pas ini gagal total karena tendangan Mbappe berhasil ditangkap Bono. Setelah dalam tanda kutip sukses dengan game plan di babak pertama, Deschamps tinggal melakukan perubahan kecil di babak kedua. Kini fullbacknya nampak lebih naik untuk menambah daya gedor. Mereka tidak lagi sejajar dengan center back, melainkan memposisikan diri sejajar gelandang. Pun begitu masih terhitung banyak pemain di belakang bola. Situasi yang sama terlihat pada awal gol Mbappe. Mereka kali ini nampak lebih mengurung dengan banyak pemain di depan. Fullback pun terlihat lebih naik dan posisi center back diproteksi 2 gelandang. Jarak antar pemain yang dekat di depan ini juga bertujuan memudahkan rebut bola kembali atau counter press saat hilang penguasaan dan diubah langsung jadi serangan meski crossing Digne masih bisa dibuang. Hasil buang atau clearance inilah yang jadi gol karena jatuh di kerumunan pemain yang berdekatan tadi. Bola memantul ke Doué yang ia teruskan ke Mbappe. Dengan serangan kilat, situasi chaos tadi bisa jadi gol berkat tendangannya. Jika dicermati lebih detail, ini adalah gol template Mbappe yang mampu mencari ruang tembak dengan sudut sempit. Ia kerap mengarahkan bola tipis di antara badan lawan, insting tajam. Stick to the game plan memang jadi ciri khas Deschamps. Ia termasuk jarang mengubah secara drastis dan lebih menunggu momentum. Tidak lama, hanya berselang 5 menit, game plan untuk menyerang lawan dari situasi transisi ke bertahan pun terjadi. Dari situasi lemparan, gol ini hanya melewati 3 sentuhan. Pertama, Olise dengan visinya yang tinggi mampu menemukan jalur operan diagonal ke Mbappe yang men-trigger transisi ke bertahan bagi Maroko. Mbappe pun beri 1 sentuhan ke Dembele. Dengan situasi mundur ke belakang, bek Maroko ditipu oleh Dembele dari bergerak ke kiri lalu ke kanan, memanfaatkan kelebihan kekuatan kedua kakinya sehingga membuat bek bingung. Dan dengan flashing, ia mampu gandangkan keunggulan Prancis. Les Bleus berhasil melaju ke semifinal dan akan berhadapan dengan Spanyol yang tadi pagi menang atas Belgia. Siapa sangka sebetulnya taktik Deschamps adalah serangan balik cepat memanfaatkan 4 penyerangnya yang punya individu tinggi, ditambah kecermatannya dalam membaca permainan lawan. Tentu ini akan jadi ujian bagi Spanyol yang terkenal dengan penguasaan bola tinggi. Jika mampu direbut dan terjadi transisi, serangan Prancis bisa menghukum mereka. Patut kita tunggu.